Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal ukhuwah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ya'man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillah, tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, kita dipertemukan lagi di dalam majelis kita, majelis sejak Nabi, pertemuan kita yang ke-8 di memasuki bulan Sya'ban yang terletak di antara Rajab dan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi silaturahim yang diridai Allah, menjadi wasilah agar Allah memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan dan meluaskan rezeki kita di dalam keberkahan. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pertemuan kita adalah bagian dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan cinta itu kita berharap kita dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau, bertemu di Al-Haud kelak sampai mendampingi beliau di surga yang tertinggi. Sebagaimana sabda beliau, "Anta ma'aman ahbabta," engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Kita juga berdoa kepada Rasulullah sallallahu, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini bagian dari pembelajaran kita tentang sunnah-sunnah beliau dan ittiba kepadanya, yang ittiba ini menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita berhak atas syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Seperti biasa kita mulakan dengan penuh takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca doa salawat sebagaimana yang kemudian kita baca di dalam tahiyat akhir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tadi kami sampaikan bahwa kita berada di bulan Sya'ban dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang bulan Sya'ban, itulah bulan yang diremehkan manusia, terletak di antara dua bulan yang mulia, yakni bulan haram Rajab dan bulan yang dimuliakan Allah, Ramadan. Di dalam bulan Sya'ban itu ada kelalaian lisan, maka para ulama mengatakan ibadah-ibadah di dalam bulan yang banyak manusia lalai padanya ini memiliki keutamaan tersendiri. Maka para ulama kemudian menyebutkan berbagai macam hadis bahwa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidaklah aku lihat Rasulullah SAW berpuasa selama sebulan utuh kecuali di bulan Ramadan. Dan di luar bulan Ramadan tidaklah kulihat beliau lebih banyak berpuasa di luar selain dari bulan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, bahwa Rasulullah itu berpuasa yang utuh sebulan itu di bulan Ramadan. Sementara di luar bulan Ramadan, kata Aisyah, bulan yang paling banyak beliau berpuasa di dalamnya adalah bulan Sya'ban. Di dalam riwayat Muslim ada tambahan dari Aisyah, dan aku lihat Rasulullah SAW pada satu waktu menggenapkan puasanya di bulan Sya'ban, dan di waktu lain beliau berbuka di antaranya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya keutamaan dari bulan Sya'ban ini adalah bahwa Rasulullah SAW berpuasa banyak di dalamnya. Kemudian tentang ini beliau juga bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, sesungguhnya amal-amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban.
maka aku suka jika ketika amal-amalku diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku berada dalam keadaan berpuasa. Sebagaimana hari di mana diangkatnya amal adalah hari Kamis, sehingga Rasulullah mengatakan hari diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hari Kamis. Maka aku suka jika kemudian ketika amal-amalku itu diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Inilah dasar tentang puasa di hari Kamis. Kemudian di bulan Sya'ban Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya amal-amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban, maka aku suka jika amalku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Nah, artinya apa yang kita bisa petik dari kedua di sini? Ada amal harian dan pekanan yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diterima laporannya dari para malaikat alaihissalam pada hari Kamis, sementara ada amal-amal secara tahunan yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla menerima laporan itu pada bulan Sya'ban. Kalau hari Kamis itu menjelang Jumat, kalau bulan Sya'ban itu menjelang Ramadan. Dan di kedua waktu itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan atas dosa-dosa yang dilalui manusia pada antaranya. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Muslim, as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan adalah penghapus bagi dosa-dosa di antaranya selama dijauhi dosa-dosa besar. Maka pada hari ini Kamis dan pada bulan ini Sya'ban kita mendapatkan dua kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, saat-saat di mana akan diangkat amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini panitia Majelis Rujak Nabi insyaallah akan menyediakan buka puasa sunnah hari Kamis sekaligus sunnah bulan Sya'ban untuk kita semua insyaallah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita memasuki kajian kita. Pada kesempatan yang lalu di pertemuan ke-7 pada tanggal 30 Juni 2011, pada hadirin yang masih membawa lembar catatan kertas kemarin, kami harapkan bisa membuka. Bahwa kita sudah membahas tentang tradisi sosial politik Quraisy. Pada kelima poinnya kita sudah sampai ke poin yang keempat. Yang pertama kemarin tentang bulan-bulan haram. Kemudian yang kedua tentang jaminan keamanan. Yang ketiga tentang hilful fudul. Yang keempat tentang khamar dan perjudian. Kemudian masuk kepada yang kelima tentang pernikahan, rumah tangga dan perzinaan. Tradisi sosial politik Quraisy yang kemudian sudah kita bahas adalah tentang bulan haram, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia 4 bulan haram. 1 menyendiri dan 3 berhimpun. Yang satu adalah bulan Rajab, yang berhimpun adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itulah bulan-bulan haram Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutnya sebagai tilka arba'atul hurum. Nah, 4 bulan haram ini Allah mengharamkan di sana, ketika itu juga dipegang dengan sangat teguh oleh orang-orang Quraisy, dilarang kemudian menumpahkan darah, berperang dan melakukan berbagai macam kejahatan yang kemudian tradisi ini dihormati sangat kuat oleh orang-orang Quraisy. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambahkan Ramadan bagi kaum muslimin di atas semua bulan itu, bulan yang paling mulia di antara yang paling mulia. Yang kedua tentang jaminan keamanan, bahwa kemudian di kalangan Quraisy ada tradisi memberikan jaminan keamanan yang kemudian akan menjadi persaingan dalam memperebutkan gengsi dan izzah di antara para tokohnya. Siapa yang bisa memberikan jaminan keamanan, maka dia termasuk sebagai orang yang mulia. Yang ketiga tentang hilful fudul, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jad'an hilfan law du'itu bihi fil islami la ujibtu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menghadiri satu sumpah bersama di rumah Abdullah bin Jad'an, yang andai aku diundang di dalam Islam untuk sumpah semacam itu, aku pasti akan memenuhinya. Ini adalah sumpah dari orang-orang yang memiliki keutamaan
kehormatan, kedudukan di tengah kaumnya, untuk membela orang-orang yang lemah dan terzalimi, teraniaya, agar kemudian mereka bisa mendapatkan kembali hak-haknya. Yang keempat, tentang khamar dan perjudian, kita sudah membahas tafsir Allah atas ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni kenapa dikatakan tentang khamar dan judi, fihi ma'ismun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalamnya ada dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Adalah karena kemudian di dalam khamar dan perjudian itu muncullah sifat-sifat kebaikan orang-orang Quraisy. Mereka menjadi orang-orang yang dermawan dan menjadi fungsi pemerataan ekonomi. Lalu Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin menurunkan perintah untuk meninggalkan khamar itu dengan berangsur-angsur, dari mencelanya, kemudian melarangnya untuk berada dalam keadaan mabuk ketika salat, lalu kemudian meminta kaum muslimin untuk berhenti, sampai kemudian menyebutnya sebagai rizq, perbuatan yang keji dan kotor. Lalu orang-orang kemudian meninggalkan khamar dan judi itu selama-lamanya. Kita masuk kepada poin kelima, yakni pernikahan, rumah tangga dan perzinahan. Ayat pangkal yang kita gunakan untuk membahas tema ini adalah surah Al-Isra ayat yang 31 dan 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qatlahum kana khut'an kabira. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ayat ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berisi salah satu di antara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan berpernikahan, berumah tangga, dan nantinya kemudian melarang dari perzinahan. Yang perzinahan itu adalah satu kebiasaan yang kemudian amat sangat menjadi bukan aib di kalangan orang-orang Quraisy. Ayatnya berbunyi, wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian bunuh anak-anak kalian khasyata imlaqin, karena takut akan terjatuh ke dalam kefakiran. Nahnu, kamilah, kata Allah, narzuquhum, kamilah yang kemudian memberi rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Inna qatlahu, sesungguhnya membunuh mereka, kana khit'an kabira, adalah sebuah dosa yang besar, adalah sebuah kesalahan yang besar. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kami jelaskan terlebih dahulu latar belakang sosial dalam tradisi sosial Quraisy tentang pernikahan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, yang disebut sebagai an-nikah atau pernikahan pada masa jahiliyah itu terdiri dari 4 macam. Jadi yang disebut an-nikah, berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Memang kata asal nikah itu artinya berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Itu di masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Macam pertama adalah pernikahan sebagaimana yang dikenal oleh kaum muslimin hari ini. Pernikahan macam pertama ini ada seorang laki-laki yang kemudian melakukan satu akad dengan wali seorang perempuan yang menghalalkan hubungan di antara sang lelaki yang kemudian meminta, atau dalam bahasa setempat disebut sebagai khitbah, berbicara untuk meminta pernikahan, agar laki-laki yang mengkhitbah ini mendapatkan kehalalan bercampur dengan wanita yang ada di dalam perwalian seseorang. Maka akadnya disebut sebagai ijab dan qabul. Jadi seorang wali, ayah atau kakak atau paman atau siapapun yang punya hak perwalian tentang seorang perempuan, kemudian menikahkan anak perempuannya, keponakan perempuannya, adik perempuannya ini dengan seorang laki-laki yang lain, yang kemudian dengan akad itu dihalalkan di antara mereka. Ini model pernikahan pertama.
Model pernikahan kedua adalah kata Aisyah radhiyallahu anha adalah apa yang disebut sebagai istibdha. Istibdha. Apa itu nikah istibdha? Nikah istibdha itu adalah seorang laki-laki yang punya istri. Kemudian setelah istrinya ini dipastikan dalam keadaan tidak hamil dan lepas dari haidnya, maka laki-laki ini mengatakan kepada istrinya, kamu berkumpullah, pergilah kepada laki-laki itu. Dia menunjuk seorang laki-laki yang laki-laki ini dianggap memiliki bibit yang bagus, baik dalam segi fisik maupun non-fisik. Kemudian sang suami ini mempersilahkan istrinya untuk berhubungan dengan laki-laki yang dimaksud itu sampai hamil. Nanti kalau hamil kemudian dibawa pulang, kemudian dijaga di rumah, dan kemudian tidak disentuh sampai kemudian melahirkan. Ketika lahir, kemudian anak ini diaku sebagai anaknya. Inilah kemudian yang disebut sebagai pernikahan istibdha. Dan ini kemudian adalah juga di antara tradisi di dalam kehidupan sosial orang-orang Quraisy. Ada orang yang kemudian mempersilahkan istrinya untuk berzina dengan laki-laki lain yang diharapkan akan memberikan bibit yang unggul bagi keturunannya, yang keturunan itu nanti akan diaku sebagai anaknya sendiri. Istibdha. Yang ketiga adalah model pernikahan yang kemudian ada sejumlah laki-laki, biasanya di bawah 10 orang, kemudian mendatangi seorang wanita. Mereka berkumpul dengan bebasnya sampai wanita itu hamil. Ketika wanita itu hamil, kemudian laki-laki banyak ini dipanggil. Kemudian wanita itu memiliki dua pilihan. Satu, menunjuk langsung, atau kedua, mengundi. Siapa laki-laki yang kemudian akan menjadi ayah bagi anaknya dengan konsekuensi menanggung nafkah ke semuanya. Nah, baik kemudian diundi dan jatuh pada salah satu maupun asal tunjuk sekehendak si wanita, maka laki-laki yang lain yang kemudian tidak terkena undian atau tidak tertunjuk itu kemudian berkewajiban untuk mengumpulkan harta mereka dalam rangka untuk kemudian menyokong kehidupan rumah tangga dari laki-laki yang sudah tertunjuk atau terundi ini. Ini model pernikahan ketiga. Model pernikahan keempat adalah sama dengan yang ketiga, bedanya kalau yang tadi itu ditunjuk dan diundi, yang keempat ini dengan menghadirkan seorang kahin, seorang dukun. Lalu dukun ini akan kesurupan, gitu ya, akan kesurupan dalam tanda kutip. Kemudian ketika kesurupan dia akan menyebutkan satu nama. Lalu ketika dia menyebutkan satu nama inilah yang kemudian akan menjadi ayah dari anak yang akan lahir nanti. Bedanya apa dengan yang ketiga? Kalau yang ketiga karena undian dan tunjuk langsung, gitu ya, maka kemudian yang lain wajib curang. Sementara yang keempat ini karena kemudian dianggap berasal dari suara gaib, dan itu dianggap mutlak kebenarannya, maka kemudian yang seperti ini yang lain tidak wajib untuk curang. Inilah model-model pernikahan yang kemudian terjadi pada kalangan bangsa Arab, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Inilah yang kemudian terjadi. Jadi dalam sisi kehidupan pernikahan ada satu kerusakan yang sangat luar biasa di antara mereka, meskipun kemudian semua hal yang ada di situ itu dilandasi seakan-akan oleh nilai-nilai yang mulia. Nah, istibdha ini pernah hampir terjadi kalau tidak karena pertolongan Allah pada kemudian ayah Rasulullah SAW, yakni Abdullah. Jadi pada suatu hari Abdul Muthalib, kakek Nabi, ini kemudian menggandeng Abdullah, ayah Nabi SAW, untuk dilamarkan kepada Aminah binti Wahab, ibu Nabi SAW. Dan di perjalanan ada wanita dari Bani Naufal bin Abdi Manaf yang kemudian menghadang Abdullah dan mengatakan, kemana engkau wahai Abdullah? Kemana engkau wahai Abdullah? Lalu Abdullah mengatakan, aku akan mengikuti ayahmu. Demi Allah, kemarilah sekarang juga, kemarilah sekarang juga, kemarilah sekarang juga, aku membutuhkan engkau. Kata Abdullah, tidak, sekarang tidak, karena aku harus mengikuti ayahku terlebih dahulu. Nanti kalau urusan dengan ayahku sudah selesai, aku akan datang kepadamu. Kemudian Abdullah dan ayahnya ini pergi ke perkampungan Bani Zufrah. Jadi ibu Rasulullah ini berasal dari Bani Zufrah.
Maka kemudian Rasulullah kalau memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas itu pamanku, karena beliau itu Sa'ad bin Abi Waqqas dari Bani Zuhra juga. Nah, datang ke sana kemudian dinikahkanlah Abdullah ini dengan Aminah, lalu kemudian mereka bermalam pertama. Begitu mereka bermalam pertama, lalu Abdullah kemudian mendatangi wanita yang tadi kemudian memanggilnya di dalam perjalanan itu. Datanglah Abdullah kepada wanita itu, yang ternyata sepanjang Abdullah perjalanan menuju Bani Zuhra itu mengikuti dan kemudian memperhatikan sampai Abdullah keluar. Kemudian mereka bertemu, kemudian Abdullah mengatakan, aku sekarang datang kepada engkau. Kata wanita ini, aku tidak membutuhkanmu lagi. Kata Abdullah, ada apa denganmu? Tadi aku memang tertarik kepada engkau, kata wanita ini yang istiqdah, ini mendapatkan benih yang baik ini. Tadi aku memang tertarik kepadamu karena kemudian di dahimu ada cahaya yang memancar. Tapi begitu kau masuk kepada putri Bani Zuhra itu, maksudnya kepada ibu Rasulullah yaitu Aminah, lalu kau keluar, maka cahaya itu hilang dan pergi bersama Aminah. Sekarang aku tidak membutuhkanmu lagi. Jadi yang seperti ini ketika itu memang tidak dianggap sebagai sesuatu yang aib. Maka kemudian Abdullah juga meninggalkan wanita ini, kembali kepada istrinya yaitu Aminah binti Wahab. Ibnu Hisham di dalam sirahnya yang mengomentari, maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berasal dari keturunan yang paling mulia, berasal dari ikatan-ikatan pernikahan yang tidak terputus dan paling mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis tentang dirinya, beliau mengatakan, aku ini adalah seorang yang lahir dari pernikahan sejak diriku sampai Adam alaihissalam. Jadi dari Rasulullah terbentang sampai Adam alaihissalam, beliau selalu lahir dari pernikahan. Akad nikah yang ada di kalangan bangsa Quraisy, seperti yang disebutkan oleh Aisyah pada akad nikah yang pertama tadi, bentuk pernikahan pertama adalah akad pernikahan yang sah. Bahkan kemudian ketika putri Rasulullah SAW Zainab binti Rasulullah itu berpisah dengan suaminya adalah salah seorang tokoh Quraisy yang kemudian masih belum mau beriman pada awalnya, namanya Abul As bin Rabi. Mereka berpisah ketika kemudian Zainab mengikuti ayahnya berhijrah ke Madinah. Abul As bin Rabi belum masuk Islam, tetapi kemudian ketika dia masuk Islam kemudian menyusun hijrah ke Madinah, Rasulullah tidak mengulang pernikahan mereka, langsung menyuruh mereka untuk kemudian berhidup sebagai suami dan istri. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala bahkan kemudian mensahkan ikatan-ikatan pernikahan yang kemudian terjadi pada masa sebelum Islam. Dan ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, karena ikatan pernikahannya adalah ikatan pernikahan yang mulia yang kemudian berasal dari tradisi yang sudah ditinggalkan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka di antara hal yang lucu adalah ada dalam kitab Al-Ajwibah Al-Musjidah, jawaban-jawaban yang membungkam. Salah satu putra Abu Lahab gitu ya, Utaibah itu pernah diejek oleh Yazid bin Abi Sufyan. Dasar anak musuh Allah gitu. Jadi Utaibah bin Abu Lahab, anaknya Abu Lahab, itu pernah diejek oleh putranya Abu Sufyan yang kebertepatan itu lahir bukan dari pernikahan. Jadi Yazid bin Abi Sufyan ini kakaknya Muawiyah, tetapi Yazid berasal dari seorang budak yang kemudian tidak dinikahi oleh Abu Sufyan. Tapi kemudian Yazid ini oleh Muawiyah dipersaksikan bahwa dia adalah anaknya Abu Sufyan, anaknya bapaknya, maka disebut sebagai Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Abi Sufyan ini radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah juga. Ini kemudian satu hari karena marah pada Utaibah bin Abi Lahab, ini mengatakan dasar anak musuh Allah. Nah, Utaibah ini kemudian karena sakit hati juga, bapaknya disebut sebagai musuh Allah. Meskipun memang begitu, tapi yang namanya anak itu kalau bapaknya disebut sebagai musuh Allah tetap nggak terima begitu ya, meskipun kenyataannya begitu gitu. Ini kemudian balas ejek dengan kata-kata apa? Segala puji bagi Allah yang menjadikan kami lahir dari pernikahan meskipun kami adalah anak musuh Allah. Kenapa? Karena Abu Lahab dengan istrinya yaitu Ummu Jamil itu oleh Allah bahkan pernikahannya dikokohkan dengan Al-Quran. Kenapa? Dalam surah Al-Lahab itu ada kata-kata waqra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Artinya apa? Karena disebut istrinya, berarti pernikahan mereka bahkan disahkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi kata Utaibah bin Abi Lahab, pernikahan bapak dan ibu kami itu disahkan oleh Al-Quranul Karim, tidak seperti bapak dan ibumu begitu. Ini orang Arab itu kalau sudah ejek-ejekannya maut begitu. Jadi memang luar biasa.
Nah, ikatan pernikahan ini adalah ikatan yang kemudian sangat terhormat, sakral, al-aqdu, an-nikah, akad nikah ini yang kemudian pertama menjadi tradisi bangsa Arab, tapi ikatan-ikatan pernikahan yang kemudian kedua, istibdha, mencari bibit unggul, begitu ya. Kemudian juga ikatan pernikahan ketiga yang pakai undian, ikatan pernikahan undian dan iuran tadi, ikatan pernikahan keempat yang kemudian sampai memanggil dukun, itu adalah ikatan-ikatan kedua, ketiga, dan keempat ini dibatalkan oleh Islam sebagai satu bentuk perzinahan yang kemudian harus dijauhi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32 yang tadi kita baca. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ayat di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-31 dan 32. Wala taqtulu, dan janganlah kalian bunuh auladakum, anak-anak kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Ada kebiasaan bangsa Arab yang kemudian mereka itu khasyata imlaq, takut akan kemiskinan, karena konsepsi tentang rezeki itu belum kemudian terpatri kepada mereka. Yaitu kemudian dalam rangka kemudian mengurangi beban warisan, itu kadang-kadang ada anak-anak laki-laki yang kemudian disengaja dijatuhkan ke dalam pembunuhan, baik kemudian secara brutal langsung dibunuh sendiri maupun diumpankan ke dalam sebuah keterbunuhan, misalnya dikirim ke medan perang di garis depan. Dan ini biasanya adalah anak-anak yang kurang disayangi dibandingkan dengan anak-anak yang disayangi. Caranya disingkirkan dengan cara semacam itu. Kemudian juga anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan ini juga kemudian banyak yang menjadi korban pembunuhan, agar kemudian tidak berat di dalam menafkahi mereka. Karena kalau anak laki-laki bisa kemudian membantu pekerjaan orang tua, dianggap demikian. Sementara anak perempuan tidak. Kenapa? Karena perempuan dalam tradisi Arab adalah orang-orang yang kemudian dijaga sangat ketat di dalam tinggikan, sehingga mereka kemudian tidak mungkin untuk bekerja membantu orang tuanya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kepada kemiskinan. Imam Ali bin Madini meriwayatkan tentang pembunuhan terhadap anak ini, yakni bahwa Al-Haytham bin Addi meriwayatkan cerita bahwa anak-anak yang dibunuh dan dikubur hidup-hidup itu bisa disebabkan oleh kecacatan, misalnya warna kulit. Karena berkembangnya, ini saling berhubungan ya, karena berkembangnya tradisi zina yang sangat mengakar dalam kehidupan sosial orang-orang Quraisy, maka kemudian seringkali ada suami mencurigai istrinya, padahal sang suami juga melakukan berbagai macam perbuatan yang misalnya suaminya putih, istrinya putih, anaknya lahir hitam. Maka kemudian yang semacam ini sering terjadi karena warna kulit saja anak ini bisa dibunuh oleh bapaknya. Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan Arab itu ada hitamnya. Rasulullah SAW pernah kemudian mempersaksikan Arab itu ada hitamnya. Maka Usamah bin Zaid itu kan kulitnya agak hitam. Karena apa? Ibu beliau itu adalah Barakah Ummu Aiman, itu seorang Habasyah. Ini kemudian Rasulullah mempersaksikan kearapan dari Usamah itu tidak kemudian luntur, karena kemudian dia berkulit lebih gelap dibandingkan ayahnya. Sebagaimana kemudian ada orang yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa dia ini putih, istrinya putih, kok anaknya hitam? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kamu periksa di antara anak-anak unta yang berwarna putih, adakah yang berwarna coklat? Kemudian dia mengatakan, iya, ada yang berwarna coklat. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi kepada dia, di antara kakek-kakekmu, adakah yang berkulit hitam? Lalu dia mengatakan, iya, ada. Maka kata Rasulullah, demi Allah, pastilah itu sifat hitam dari nenek moyangmu yang kemudian muncul lagi. Ini untuk kemudian menutup berbagai macam mafsadat, karena bisa jadi ini akan menjadi mafsadat yang besar kalau suami ini kemudian menuduh istrinya berzina. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kalian bunuh anak kalian karena takut kepada kemiskinan.
Ini menjadi dasar sebagian besar ulama mengharamkan apa yang disebut sebagai kontrasepsi, apalagi sebuah kontrasepsi yang permanen. Kontrasepsi yang permanen itu misalnya dengan operasi. Jadi bagaimana kemudian jumhur ulama berpendapat kontrasepsi secara permanen adalah hal yang diharamkan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, sesungguhnya kami yang memberi rezeki kepada kalian, kepada mereka, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Maka kalau dulu prinsip KB itu sudah benar ya. Gitu ya. Kalau dulu kan 2 anak cukup, 3 anak lebih dari cukup, 4 anak baik, 5 anak baik sekali, 6 anak istimewa, 7 anak luar biasa. Gitu. Kalau sekarang juga sudah betul gitu ya. Di situ ada tulisan gitu ya, 2 anak lebih baik gitu ya. Membacanya yang benar. Membacanya yang benar kata Mas Fauzul Adzim, 2 anak lebih baik. Jadi bukan 2 anak lebih baik, tetapi membacanya yang betul adalah 2 anak lebih baik. Saya kira keluarga berencana itu bukan cuma soal membatasi jumlah kelahiran, tapi bagaimana perencanaan itu, sejak bagaimana seorang anak muda itu merencanakan pernikahan. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kewajiban seorang ayah kepada anaknya itu bahkan sejak sebelum menikah. Yaitu apa? Kewajiban seorang ayah untuk anaknya. 1, memilihkan ibu yang salihah. Caranya memilihkan ibu yang salihah adalah dengan menjadi saleh. Karena yang salihah tidak mau kecuali kepada yang saleh. Ada orang, saya ingin punya istri kayak Fatimah. Lah, Anda kayak Ali atau tidak? Jauh. Oh, berarti dia dapatnya yang jauh begitu. Saya pengen istri kayak Aisyah atau Khadijah. Oh, kalau begitu, ya harus seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kaidah diberikan oleh Allah, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, wat-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat. Yang buruk-buruk akan mendapatkan yang buruk-buruk, yang baik-baik akan mendapatkan yang baik-baik. Ini di dalam surah An-Nur ayat yang ke-26. Jadi kewajiban seorang ayah untuk anaknya, ini termasuk keluarga berencana, begitu, adalah memilihkan ibu yang salihah. Memilihkan ibu yang salihah caranya dengan menjadi saleh. Yang kedua, memberikan nama yang baik. Jadi kewajiban bapak kepada anak itu memberikan nama yang baik. Maka memberi nama anak harus yang baik. Tidak boleh dengan nama yang buruk, nama yang dibenci Allah, atau nama yang tidak disukai oleh Rasulullah. Misalnya Rasulullah mengatakan bahwa nama yang tidak disukai Allah adalah harb, perang, dan murrah. Murrah artinya pahit. Padahal Ali bin Abi Thalib itu pengen banget punya nama Abu Harb, bapaknya perang. Abu Harb artinya bapaknya perang. Dulu namanya Al-Hasan itu, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu itu. Ali usul, ya Rasulullah, saya namain Harb ya. Kata Rasulullah, jangan, namanya Hasan. Lalu kemudian lahir adiknya, Ali usul lagi, ya Rasulullah, saya namai Harb ya. Kata Rasulullah, jangan, namanya Husain. Jadi karena kemudian Rasulullah lalu sudah itu baru bersabda, Allah tidak menyukai nama Harb, perang. Padahal Ali pengen sekali, kata di dalam pengakuan beliau itu, aku ingin sekali dipanggil sebagai Abu Harb, bapaknya perang, begitu. Karena dia memang seorang yang pemberani. Nah, memberi nama yang baik ini menjadi bagian dari doa. Janganlah kemudian anak itu dibebani dengan nama-nama yang buruk. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang tua kepada anak adalah mengajarkan kepadanya adab-adab dan agamanya. Ini kewajiban asasi seorang bapak kepada anaknya. Jadi kalau ditanya, kewajiban siapa mendidik anak, bapak atau ibu? Bapak. Kewajiban siapa mendidik pasangan, suami atau istri? Suami. Jadi suami dan bapak itu punya kewajiban yang sangat berat untuk kemudian mendidik dan menjaga supaya diri dan keluarganya terhindar dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah aw kafir. Jadi ini kemudian yang amat sangat berat kewajiban bagi seorang laki-laki adalah bahwa yang ternyata yang berkewajiban mendidik putra-putrinya adalah bapak. Kalau kemudian ada pendelegasian tugas kepada ibu, itu sesuai dengan musyawarah
dan mufakat di antaranya, gitu ya. Dan kemudian mereka berserikat di dalam pahalanya. Tapi yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimintai tanggung jawab tentangnya adalah ayah. Ini yang kemudian sangat jelas. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami memberi mereka rezeki juga kepada kalian. Setiap yang bernyawa, setiap yang melata, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap yang bernyawa, yang melata itu di atas muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezeki, bukan siapapun, bukan bapaknya. Logika orang menikah, logika orang kemudian punya anak itu bukan pembilang dan penyebut. Seakan-akan kemudian sing nyambut gawe ini bapak berarti pembilangnya dia, penyebutnya ada bapak, ada istri, ada anak-anak gitu. Tambah pembantu lagi. Tidak, gitu ya. Semuanya adalah jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kadang-kadang diberikan melalui orang tua. Maka Umar bahkan kemudian mengatakan kepada kita, aku memaksakan diri gitu ya untuk kemudian berhubungan dengan istriku agar Allah mengaruniakan kepada kami anak. Sebab aku tidak tahu dari mana Allah memberikan aku rezeki yang terbanyak. Dari anak yang mana Allah memberikan aku rezeki yang terbanyak. Jadi rezeki anak kita itu tertitip kepada kita. Maka kemudian ada orang tua yang kemudian diberikan oleh Allah kekayaan. Sebenarnya itu bukan kekayaannya dia, tetapi rezeki anaknya yang kemudian diberikan kepada dia selaku orang tua. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Maka di dalam Islam keutamaan pernikahan ini sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat yang ke-31 dan 32 maksud kami 32 dan nanti kemudian disambung dengan 33. Ini memberikan kepada kita janji yang sangat luar biasa dengan kata-kata wa antihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah di antara sahayamu yang laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka fakir keadaannya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat mereka menjadi kaya dari karunia. Maka benar salah seorang guru kita, salah seorang ulama di kalangan ahli yang sangat luar biasa produktif dalam menulis gitu ya, itu kemudian menulis sebuah kitab judulnya Menikahlah Engkau Menjadi Kaya. Menikahlah engkau menjadi kaya. Karena ini menjadi Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam pernikahan itu terdapat kekayaan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka fakir, Allah yang akan membuat mereka kaya dari karunia-Nya. Bagaimana cara Allah membuat mereka kaya dari karunia-Nya? Tentu saja dengan ikhtiar. Maka hati-hati dengan kata-kata ketika kemudian orang bertanya kepada kita kapan menikah. Saya punya tetangga di Kulon Progo, di Desa Sri Kayangan, Kecamatan Solo, Kabupaten Kulon Progo, RT 35 RW 18. Itu kalau ditanya nikah dulu, kapan lerapi begitu kan? Bahasa orang desa, kapan lerapi? Kapan menikahnya? Rapi dia, makan batu kok. Mau nikah bagaimana? Memangnya anak istri mau dikasih makan batu begitu? Bi'idznillah setelah menikah memang Allah menakdirkan bahwa rezekinya dari batu-batuan gitu. Dia ini kemudian menjadi seorang yang usahanya adalah usaha di bidang perbatuan gitu. Karena memang kata-kata itu kalau sudah soal ibadah gitu ya. Kata-kata itu kalau sudah soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diuji. Ini yang kemudian harus terlebih yang banyak bicara seperti kami ini hati-hati. Ujian Allah atas setiap kata-kata. Nah, kita sudah melihat orang-orang yang kemudian banyak berbagi tentang rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian juga akan diuji oleh Allah kaitannya dengan rumah tangganya. Itu sudah banyak ya contohnya kepada kita. Demikian juga isi pengajian tentang apapun itu juga ada ujiannya. Saya ingat dulu waktu awal-awal masih SMA, sudah lulus, tetapi semester awal kuliah suka main ke Jogokaryan. Suatu saat pusatnya forum kajian malam Selasa itu tidak hadir, maka saya dipaksa untuk menggantikan mengisi, begitu ya. Pada suatu malam Selasa mengisi
Baitullah temanya ketika itu tentang sabar. Hari berikutnya, gitu ya, hari Selasa sore, sehabis kemudian satu acara, saya sholat asar di Masjid Marbiyah. Di dalam hati itu sudah ada suudzon, buruk sangka memang kepada orang, itu keliru. Buruk sangka kepada orang, ada orang mengamati saya dengan pandangan yang menyelidik begitu. Maka ketika sholat itu saya amankan, sepatu saya amankan, tas saya amankan, helm saya amankan, sebaik-baiknya. Alhamdulillah yang saya amankan semuanya aman. Yang tidak saya amankan yaitu motor hilang begitu. Jadi itu memang Allah Subhanahu wa taala itu ya, kaitannya dengan kata-kata Allah itu menguji luar biasa. Setiap yang kita ucapkan, setiap kita yang ucapkan, maka kita mohon kepada Allah diberikan kekuatan untuk menjalani setiap yang kita ucapkan itu menjadi sebuah ujian. Tadi kata-kata kemudian anak pipiye, anak bojone pakane watu kok. Memangnya anak dan istri mau diberi makan batu. Benar Allah kabulkan apa yang dia katakan, bahwa kemudian Allah memberikan rezeki dia dari jalan batu-batuan. Pernah coba alih usaha ke bidang lain, gagal. Begitu balik ke batu lagi, alhamdulillah jalan rezeki mengalir begitu. Kita hati-hati dengan kata-kata kita. Wala taqrabu zina, dan janganlah kalian mendekati zina, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu sebuah perbuatan keji dan sebuah buruk jalan. Oh, sebelum itu inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah khit'an. Khit'an sebagian ulama qiraat membacanya khit'an. Artinya kesalahan. Khata' itu kesalahan. Bisa dibaca khit'an, bisa dibaca khat'an. Jadi nanti kalau ada orang baca di dalam salat misalnya bacanya khat'an, tidak perlu dibetulkan karena di dalam qiraat itu dibenarkan. Jadi kalau belajar ilmu qiraat itu, kita kemudian jadi luas memahami berbagai macam perbedaan di dalam qiraat, tetapi tidak mengubah makna, bahwa maknanya adalah kesalahan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan, membawakan kepada kita sebuah hadis bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, apakah dosa besar yang paling besar? Apakah dosa besar yang paling besar? Maka Rasulullah menjawab, menyekutukan Allah dengan apa yang tidak kamu ilmui tentangnya. Kedua, membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Kemudian yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga. Berzina itu dosa besar, tetapi berzina dengan istri tetangga itu dosanya berlipat-lipat lebih besar. Mencuri itu dosa besar, tetapi mencuri dari tetangga sendiri itu dosanya berlipat-lipat lebih besar. Maka sudah saja kita menghilangkan berbagai macam hal yang kemudian kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang mukmin. Misalnya ada idiomatik begitu ya, rumput tetangga lebih hijau. Jangan itu terlalu sering-sering diulang agar kemudian tidak menjadi satu rasa di dalam diri kita yang kemudian syaitan menungganginya. Satu syahwat di dalam diri kita yang kemudian ditunggangi oleh syaitan. Naudzubillah min dzalik. Atau ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang mukmin lainnya. Cari yang halal saja susah, cari yang haram saja susah, mas apalagi yang halal. Ini kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang mukmin. Naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang anak-anaknya, nanti akan ditanya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan coba nanti ketika anak-anak yang kemudian perempuan dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apakah mereka dibunuh. Maka ini yang pernah kita ceritakan menyebabkan Sayyidina Umar bin Khattab menangis ketika menengok ke kiri. Dia ketika menengok ke kanan tertawa karena ingat ketololannya ketika masa jahiliyah, yaitu apa? Bikin Tuhan dari tepung untuk perjalanan, lalu di sepanjang perjalanan karena lapar Tuhannya dimakan, mulai dari kakinya Tuhan, tangannya Tuhan, badannya Tuhan, sampai kepalanya Tuhan, akhirnya habis. Itu bikin dia tertawa. Tapi ketika dia menengok ke kiri, dia menangis. Kenapa? Dia ingat anak perempuan yang kemudian pernah dia kubur hidup-hidup. Anak perempuan itu ketika digalikan oleh Umar bin Khattab, bahkan masih mengusap keringatnya Umar dengan satu tangan. Dan ketika anak itu ditimbun, Umar masih ingat bahwa anak itu melambaikan tangan kepada ayahnya.
Wala taqrabuz zina, dan janganlah mendekati zina. Kata Imam Ibnu Katsir, mendekati maksudnya adalah janganlah mendekati orangnya, mendekati sarananya, dan mendekati berbagai macam perilaku yang bisa mengantar kepada zina. Wala taqrabu, jangan mendekati orangnya, jangan mendekati kemudian sarana-sarana yang bisa menjadikan berzina, dan jangan kemudian mendekati berbagai macam perilaku yang bisa membawa kepada zina. Innahu, sesungguhnya zina itu kana adalah dia fahisyatan, sebuah perkara yang keji, wasa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan. Jalan apa? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, jalan atau maksudnya adalah perilaku menurut Ibnu Abbas. Menurut Sa'id bin Jubair maksudnya adalah jalan memperoleh keturunan dan menjaga kelangsungan manusia. Zina adalah jalan yang buruk di dalam memperoleh keturunan dan menjaga kelangsungan manusia. Apa maksudnya jalan yang buruk dalam memperoleh keturunan? Karena keturunan yang didapatkan dari zina ini bisa mengalami gangguan-gangguan, bukan cuma gangguan secara fisik, tapi gangguan secara sosial, gangguan secara budaya, gangguan secara psikologis. Berat beban yang harus mereka tanggung sebagai anak dari hasil perzinaan, dan itu kemudian bisa menjadi sebuah beban yang melahirkan kerusakan-kerusakan yang lain. Ada tamu di majelis Jejak Nabi sebelumnya, seorang mu'alaf dari Bandung, beliau cerita dia pernah dulu ketika masih menjadi mudi Katolik memberikan pembinaan di gereja. Kata dia ada seorang penjahat yang sudah 18 kali keluar masuk penjara, seluruh tubuhnya penuh tato. Kemudian ketika diberikan pimpinan, dia tanya, apa yang dosa dari perilaku saya? Maksud Anda, sejak saya lahir saya tidak tahu siapa bapak ibu saya. Saya hidup di jalan, dan saya tahu ketika itu bahwa kalau mau makan saya harus mencuri dan merampok. Bagaimana kemudian saya bisa dikalahkan atas semua itu? Kata orang itu, ini yang menjadi satu jalan yang sangat ekstrim bagi berbagai perilaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anbiya ayat 125. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri anal awwal yarithu ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam kitab Zabur sesudah peringatan di dalam Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh, kata Allah. Bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Kemarin di New York ada pengesahan undang-undang pernikahan sejenis. Itu hanya akan menggunakan nubuat di dalam Zabur yang kemudian menjadi firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa bumi ini diwarisi oleh hamba-hamba yang saleh. Hamba-hamba yang tidak saleh itu sibuk berzina, sibuk mengaborsi keturunan, sibuk kemudian berzina selama jenis yang sampai kapanpun tidak akan menghasilkan keturunan. Na'udzubillah min dzalik. Yang kemudian dengan itu tentu saja mereka akan pupus. Keburukan-keburukan itu selama-kelamaan akan pupus. Sementara orang-orang yang saleh itu diharapkan untuk kemudian mukatsiratun bikum, kata Rasulullah, fa ini mukatsirun bikum yaumal qiyamatil umam, gitu ya. Aku akan berbangga dengan jumlah kalian orang-orang saleh yang banyak orangnya di hadapan semua umat pada hari kiamat. Maka orang-orang saleh dianjurkan punya anak yang banyak. Maka mari kita saling mendoakan begitu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya dia adalah satu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Buruk di dalam jalan kelangsungan hidup, kelangsungan jenis manusia itu sendiri. Nah, ini sedikit tentang tradisi sosial politik Quraisy. Kita masuk kepada kertas berikutnya. Majelis Jejak Nabi pertemuan ke-8, hadirnya Rasul dari kalangan Quraisy. Poin ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 ini kami ambil dari sabda Rasulullah SAW. Beliau pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, cobalah kau bicara tentang dirimu, ceritakanlah kepada kami tentang dirimu. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat itu, aku adalah doa Ibrahim dan aku adalah nubuat Isa, kabar gembira yang dibawa oleh Isa. Aku adalah kesempurnaan nikmat Allah atas orang-orang beriman, dan aku adalah anak dua orang yang dikorbankan. Jadi ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ceritakan tentang engkau, maka beliau bersabda, aku adalah doanya Ibrahim, aku adalah nubuat atau berita gembira yang dibawa oleh Isa alaihissalam, dan aku adalah kesempurnaan nikmat Allah atas orang beriman, dan aku adalah anak dua orang yang dikorbankan. Kita mulai dengan yang pertama. Aku adalah doa Ibrahim. Doa Ibrahim yang dimaksud di dalam hadis ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-129.
Ketika Ibrahim menegakkan sendi-sendi pondasi-pondasi Baitullah, kemudian membangunnya, maka setelah selesai Ibrahim itu berdoa bersama Ismail. Di ayat ke 128-nya dimulai doa itu dengan kata-kata Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami dua orang yang berislam kepadamu, dan dari keturunan kami umat yang juga berislam kepadamu, berserah diri kepadamu. Lalu Ibrahim melanjutkan doanya dengan kata-kata Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ath, dan utuslah fihim, di kalangan mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yatlu, yang membacakan, alaihim, kepada mereka, ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmata, dan sunnah-sunnah, dan hikmah-hikmah, wa yuzakkihim, dan supaya mensucikan mereka. Innaka, sesungguhnya engkau, engkaulah Al-Aziz, zat yang maha perkasa, tak terkalahkan, Dzul Izzah, yang maha memiliki kemuliaan, Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, Dzul Hikmah, yang memiliki kebijaksanaan. Inilah doa Ibrahim alaihissalam ketika kemudian mendirikan Ka'bah. Jadi kemarin sudah kita singgung, Ibrahim itu mendirikan Ka'bah dengan besar yang lebih besar daripada yang kita lihat sekarang. Makam Ibrahim itu dulu termasuk di dalam Ka'bah. Demikian pula Hijr Ismail. Jadi kenapa disebut makam Ibrahim? Itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika meletakkan batu-batu dalam membangun Ka'bah. Kenapa disebut Hijr Ismail? Karena Ismail kemudian melemparkan batu-batunya ke situ untuk kemudian dinaikkan oleh Ibrahim. Makanya Hijr dari kata hajar, batu. Di situ adalah kemudian tempat Ismail meletakkan batu-batunya yang kemudian dipakai oleh Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah. Dan Ka'bah sangat tinggi. Jadi ini kemudian menjadi petunjuk bagi kita, manusia masa lalu itu manusia yang tinggi, semakin ke sini semakin kecil. Jadi kalau ada manusia yang kecil di antara kita ini, manusia masa depan. Kalau terlalu besar itu manusia masa lalu, gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sunnatullah itu, karena buminya tetap manusia tambah banyak, insya Allah itu ada desainnya tersendiri secara genetik. Kita ini akan dikecilkan sedikit demi sedikit, gitu ya. Kita ini akan dikecilkan sedikit demi sedikit sehingga bumi ini tetap insya Allah sampai akhir zaman muat untuk umat manusia. Ya. Nah, ketika itu kemudian dibangun oleh Ibrahim besar sekali, sampai kemudian kemarin kita cerita di forum ini, satu saat Ka'bah dilanda banjir besar kemudian hancur, kemudian dibangun ulang. Nah, ketika membangun ulang, Quraisy itu kekurangan biaya, sehingga bangunannya itu kecil, seukuran yang sekarang ini. Ini bangunan yang lebih kecil daripada bangunan aslinya. Jadi kurang biaya sehingga mereka hanya mampu membangun seperti ini. Berjalan sampai masa Rasulullah, kemudian Rasulullah pernah berkata kepada Aisyah ketika sedang bersandar di dada Aisyah ketika itu, kemudian Rasulullah mengatakan, andai bukan karena kaummu itu baru saja lepas dari kemusyrikan, akan kubangun Ka'bah itu seperti apa yang dibangun oleh Ibrahim. Nah, maksud Rasulullah SAW ini tidak kemudian beliau lakukan karena khawatir kemudian justru menimbulkan berbagai macam fitnah di kalangan kaum muslimin yang baru saja lepas daripada kemusyrikan ketika itu. Lalu cita-cita Rasulullah itu, angan-angan Rasulullah itu diwujudkan oleh seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Zubair. Ketika dia berpuasa atas Hijaz di masa itu, kemudian dia membangun ulang Ka'bah seperti yang dibangun oleh Ibrahim, besar. Tapi kemudian dia dikalahkan oleh seorang penguasa muslim yang lain dari Arab Utara yang namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kemudian Ka'bah bikinannya Abdullah bin Zubair ini hancur lagi. Kemudian oleh Al-Hajjaj dibangun lagi sesuai ukuran yang sekarang ini. Kemudian dia selubungi dengan, dulunya cuma diselubungi dengan kain wol berwarna hitam sejak masa dari Hajjaj bin Yusuf. Lalu selubung Ka'bah itu dibuat dari sutra. Dulunya dari wol, kemudian diganti menjadi sutra. Lalu kemudian pada masa Harun ar-Rasyid, sebagai Harun ar-Rasyid ini termasuk ahli bait. Kenapa? Penguasa Bani Abbas, dia dari keluarga Abbas bin Abdul Muthalib, maka dia termasuk ahlul bait, keluarga Nabi.
Maka dia ingin melanjutkan apa yang dirintis oleh Abdullah bin Zubair itu dengan membangun ulang Ka'bah, gitu ya, seperti bangunan Nabi Ibrahim. Tapi ketika itu dimintakan fatwa kepada Imam Malik. Harun al-Rasyid bertanya kepada Imam Malik, wahai imamnya Darul Hijrah, wahai imamnya Madinah, bagaimana pendapat lu sekiranya aku bangun ulang Ka'bah sesuai bangunan Nabi Ibrahim dan bangunan Abdullah bin Zubair? Kata Imam Malik, demi Allah wahai Amirul Mukminin, kalau kau lakukan itu, maka Ka'bah ini akan menjadi permainan para penguasa. Diubah lagi, sampai akhir zaman menjadi sunnah yang buruk. Maka biarkanlah dia sebagaimana sekarang. Jadi, kenapa sekarang Ka'bah ukuran segitu? Ini ujungnya adalah nanti kita bisa lihat pada fatwa Imam Malik agar para penguasa tidak mempermainkan bangunan Ka'bah. Jadi, kalau Harun al-Rasyid sampai mengubahnya lagi menjadi seperti yang dibangun oleh Ibrahim dan dibangun oleh Abdullah bin Zubair, dikhawatirkan penguasa berikutnya yang memusuhi Bani Abbas misalnya, gitu ya, yang memusuhi Bani Abbas, kemudian nanti akan menghancurkan, lalu dibangun lagi sesuai dengan kesukaan mereka. Lalu yang memusuhinya lagi akan kemudian membangun lagi sesuai dengan kehendaknya. Maka Imam Malik dengan prinsip saddud dzara'i menutup pintu-pintu kerusakan. Di dalam salah satu kaidah fikih dalam mazhab Malik disebut saddud dzara'i, atau menutup pintu-pintu kerusakan. Yaitu kemudian dengan beliau memfatwakan jangan, lebih baik tidak, agar kemudian di belakang hari tidak ada orang yang suka mempermainkan lagi bangunan Ka'bah ini sekehendak hati demi kemuliaan Ka'bah. Ini yang melahirkan kaidah di dalam fikih. Salah satu kaidah fikih yang lain dari itu adalah mencegah kerusakan itu diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Ya. Jadi mencegah kerusakan itu diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Kembali ke doa Ibrahim, Rabbana wahai Rabb kami, wa ba'ath fihim, dan kemudian utuslah kepada mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini adalah kesinambungan dari doa Ibrahim, yang kemudian Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dan Ismail menjadi orang yang berislam kepada Allah, lalu keturunannya juga menjadi umat yang muslim, dan di antara mereka kemudian akan diutus seorang nabi yang nabi itu akan memenuhi tugas-tugas kenabiannya dengan baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat jawaban Allah Subhanahu wa taala atas doa Nabi Ibrahim ini di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi, dialah Allah zat yang ba'atsa, membangkitkan, mengutus, fil ummiyina, di kaum yang ummi, di dalam kaum yang ummi, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yatlu, yang membacakan, alaihim, kepada mereka, ayatihi, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai jawaban terhadap doa Nabi Ibrahim itu. Jadi di sini kemudian disebutkan oleh Said Qutb di dalam Al-Quran. Coba lihat, Nabiullah Ibrahim itu berdoa pada tahun 2000 sebelum Masehi, dikabulkan pada tahun 500 atau tahun 600 Masehi. Berapa lamanya? 2600 tahun lamanya. 2600 tahun lamanya baru kemudian doa Ibrahim ini terkabul. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Nah, maka sebagai seorang mukmin, kita ini hendaknya bersabar ketika kemudian doa-doa kita rasanya belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, doanya Ibrahim saja itu dijawab 2600 tahun kemudian.
sebagai sebuah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Syekh Qutb rahimahullah taala di dalam Al-Qur'an. Fil ummi, di dalam kaum yang ummi. Kaum yang ummi itu kaum yang ummi itu artinya apa? Ibu. Kaum yang ummi, kaum yang seperti ibu-ibu. Ibu-ibu itu apa? Waktu itu kaum wanita termasuk di dalam golongan masyarakat yang pendidikannya terbelakang dalam hal takdib, dalam hal peradaban dan sastra. Kalau penyair perempuan di masa jahiliyah hampir tidak dapat kita temukan. Kalau di masa Islam kita mengenal Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya. Tapi dalam takdib, di dalam sastra dan peradaban, maka kemudian kita menemukan kaum ini ummi, kaum yang ibu-ibu, begitu ya. Kaum yang ibu-ibu. Artinya juga adalah ditafsirkan oleh para ulama, kaum yang tidak membaca dan tidak menulis. Karena ibu-ibu pada masa itu umumnya tidak membaca dan tidak menulis. Maka disebut sebagai ummiyin, kaum ibu-ibu, kaum yang kemudian tidak membaca dan tidak menulis. Tetapi apakah kemudian membaca dan menulis itu, gitu ya, ukuran peradaban? Kita memang kemarin kita pernah mencatat sebuah tinjauan kemarin bahwa waktu itu kecerdasan orang dihitung atau ditakar dengan kekuatan hafalan. Siapa yang hafalannya paling bagus, maka kecerdasannya paling tinggi. Di zaman pra Rasulullah SAW, orang Quraisy meyakini semakin cerdas orang, maka semakin dia mudah menghafal. Kalau semakin mudah menghafal, tidak memerlukan catatan, tidak memerlukan untuk membaca dan menulis. Maka barang siapa membaca dan menulis, berarti dia butuh alat bantu. Barang siapa butuh alat bantu, berarti kecerdasannya tidak sempurna. Jadi membaca dan menulis adalah tanda kebodohan. Kenapa? Ini memang ukurannya aneh orang Arab begitu ya. Jadi kayak itu. Cerdas itu kalau kita kemudian dengar sekali langsung hafal, itu namanya cerdas. Karena hafalannya kuat. Tapi kalau dengar untuk menghafalkan harus kemudian ditulis, itu namanya tidak cerdas. Kenapa? Butuh alat bantu. Oleh karena itu orang yang membaca dan menulis pada masa itu disebut sebagai orang yang bodoh, karena kemudian memerlukan alat bantu di dalam menghafal. Maka yang namanya ukuran peradaban itu berbolak-balik gitu ya. Dulu di masa itu Quraisy, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang kemudian tidak membaca dan tidak menulis karena kekuatan hafalan mereka yang sangat luar biasa. Maka pernah ada riwayat tentang Zuhair bin Abi Salma. Ini seorang penyair yang sangat terkemuka, tapi suatu saat reputasinya pernah jatuh. Kenapa? Gara-gara ketahuan nulis. Wah, nulis ya. Ketahuan kamu sekarang nulis, ternyata berarti tidak cerdas kamu. Jadi ketahuan nulis itu aib bagi para penyair yang kemudian berlaga tiap tahun di festival yang namanya Festival Pasar Ukab. Pasar Ukab ini diadakan di Makkah pada bulan-bulan haram untuk kemudian mengadu kehebatan orang-orang yang bergelut dalam sastra. Orang balas-balasan syair itu bisa sampai 3 hari 3 malam gak berhenti-berhenti. Karena semuanya cerdas dan semuanya belum terbungkam. Jadi sampai salah satunya terbungkam gak bisa jawab. Kalau kita membayangkan kayak balas-balasan pantun gitu ya, sampai salah satunya gak bisa jawab. Itu pernah sampai 3 hari 3 malam gak berhenti. Ada 2 orang berbalas syair. Luar biasa. Luar biasa kalau kita sekarang luar biasa mubadirnya gitu. Mau kita kan ukurnya begitu. Tapi itulah gengsi, ukuran gengsi di kalangan orang-orang Arab dengan syair. Semakin hebat syair orang, Lubaid misalnya itu penyair kebanggaan Quraisy namanya Lubaid gitu. Ini semakin dia tahan dalam menyusun kata tanpa putus. Di antara kefasihan orang Arab itu, di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga seorang yang fasih, disebutkan dalam Nahjul Balaghah, dia orang yang kemudian pernah berkhutbah, khutbahnya panjang dan tanpa huruf alif. Anda bayangkan ngomong Arab tanpa huruf alif. Bukannya bahasa Arab itu kebanyakan isinya huruf alif kan gitu. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkhutbah tanpa huruf alif. Dan ini sesuatu yang memang menakjubkan tentang beliau. Waladzi ba'atsa fil ummiyin, Allah lah yang memutus membangkitkan di kalangan bangsa yang ummi, di kalangan orang-orang yang ummi, kaum yang ummi ini, rasulan, seorang rasul, minhum dari kalangan mereka sendiri.
Yatlu alaihim, yang kemudian beliau itu membacakan untuk mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas pertama di dalam berdakwah gitu ya, Rasulullah itu harus membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka forum kita ini kita juga biasakan ada tilawahnya di awal sebelum kita kemudian mengkaji. Karena nanti insyaallah benar-benar istiqomah akan dipimpin oleh guru kita Mas Aryanto untuk kemudian membaca sebagian dari ayat Al-Qur'an Al-Karim. Karena memang Rasulullah SAW itu ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas pertama beliau juga yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Maka ketika orang-orang Quraisy kemudian menyerang Rasulullah SAW, beliau senjatanya adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Ada salah seorang tokoh dari pinggiran Makkah, dari Bani Daus, itu sangat kemudian benci kepada Rasulullah karena dakwah Rasulullah dianggap memecah belah. Dia memasukkan kapas di dalam kupingnya. Jadi kalau ketemu Nabi gitu ya, dia harus selalu memastikan bahwa di kupingnya ada kapas. Untuk apa? Supaya dia tidak mendengar Quran. Karena saking takutnya kalau mendengar Quran gitu ya, dia takut bahwa itu adalah sihir, sehingga ketika kemudian mendengar Quran dia tersihir. Jadi saking takutnya gitu ya, itu yang namanya Tufail bin Amru ad-Dawsi namanya. Tufail bin Amru ad-Dawsi. Ini juga dikenal sebagai seorang penyair. Dia takut kemudian kalau mendengarkan Nabi, dia nanti ikut agama beliau tersihir. Sehingga kalau mau datang ke Makkah, mau masuk Makkah, kira-kira nanti di jalan ketemu Muhammad gitu, dia pasang kapas di dalam telinganya. Itu bertahun-tahun dia kalau kemudian ketemu Rasulullah selalu masang kapas ini. Sampai satu hari Allah itu kalau sudah berkenan memberikan hidayah, karena kebersihan hatinya, karena hatinya bukan membenci Rasulullah, karena hatinya bukan mendengki Rasulullah, karena hatinya bukan karena kemudian tidak suka kepada Rasulullah, tapi dia itu tidak ingin mengikuti Rasulullah karena khawatir keluarganya tercerai-berai gara-gara dia beriman gitu. Jadi orang-orang itu kalau hatinya masih tulus, meskipun dia kufur, Allah akan berikan jalannya untuk mendapat hidayah. Maka satu hari Tufail bin Amru ad-Dawsi ini tawaf di Ka'bah gitu ya. Ketika dia tawaf di Ka'bah, itu kapasnya lepas. Padahal di situ Rasulullah lagi sholat baca Al-Quran. Nah dia langsung mendengar Al-Quran dan hari itu juga dia masuk Islam. Jadi subhanallah gitu ya, penghalangnya antara dia dengan hidayah itu cuma katun atau kapas gitu. Katan dalam bahasa Arab. Katan itu bahasa Arab, orang Inggris ikut-ikutan, katan gitu ya. Kita ikut-ikutan, kain katun gitu. Jadi kita ini ikut-ikutan dari ikut-ikutan gitu. Katan, dia pasang gitu, sehingga ketika kemudian itu lepas, dia mendengar Al-Quran dan kemudian dia masuk Islam. Dampak dari mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah yang luar biasa, seperti terjadi pada seorang yang namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini bapaknya Hindun, istrinya Abu Sufyan bin Harb. Jadi satu hari Utbah ini diutus oleh orang-orang Quraisy, kamu lunakkan hati Muhammad dengan tawaran apapun yang bisa kamu berikan. Maka dia datang kepada Rasulullah dan kemudian mengatakan, ya Muhammad, datang-datang itu sudah marah-marah. Mana yang lebih baik? Kau atau ayahmu Abdullah? Ya Muhammad, mana yang lebih baik? Kau atau kakekmu Abdul Muttalib? Kalau mereka memang lebih baik dari engkau Muhammad, kenapa kemudian kau celah tuan-tuan mereka? Kenapa kau rendahkan sesembahan-sesembahan kami? Kenapa engkau putus lanat itu Latta, Mana, Latta, Uzza, Manat dan Hubal? Kenapa kemudian kau lakukan semua itu kepada kami? Sungguh itu sebuah kekejian kepada kami. Terus dia marah Rasulullah SAW di tengah kaumnya dengan kalimat-kalimat yang sangat tajam, sangat pedas, sangat menusuk hati. Rasulullah dengarkan saja dengan penuh kesabaran, beliau tersenyum mendengarkan semua kalimat-kalimat itu. Setelah Utbah bin Rabi'ah ini kemudian terdiam, Rasulullah lalu bertanya, hai Abul Walid, apakah kau sudah selesai? Jadi Utbah itu manggil Rasulullah dengan ya Muhammad. Orang Arab itu dipanggil nama langsung, itu sesuatu yang tidak sopan. Mereka suka dipanggil dengan kata-kata yang disebut kunyah, nama panggilan. Sebenarnya Arab dengan Jawa itu mirip. Karena dalam hal kunyah. Kunyah Arab itu pakai Abu Fulan, bapaknya Fulan. Jadi dipanggil dengan nama anaknya. Kalau manggil Rasulullah biasanya dengan kata-kata ya Abul Qasim. Wahai bapaknya Al-Qasim, karena anaknya Rasulullah namanya Qasim. Saya kalau di Nabi, di tempat mertua juga begitu.
Nggak ada salin, yang ada Pak Hilman. Kalau panggil itu bukan salin, tapi Pak Hilman. Jadi orang Jawa dalam budaya kuliah ini sebenarnya mirip Arab. Orang Arab kemudian mengatakan Abu Fulan. Kita juga kemudian mengatakan Pak siapa. Pak siapa. Nah, ini panggilnya tidak sopan, tapi Rasulullah membahas dengan panggilan sopan. Ya Abul Walid, wahai bapaknya Walid. Karena ada nanti anaknya namanya Walid bin Utbah. Maka Rasulullah panggil dengan nama anak yang paling disayang, Walid bin Utbah. Ini rahasianya. Kalau panggil nama orang, mau dia tersanjung sedemikian rupa, itu adalah panggil dengan nama anak yang paling dia sayang, wahai Abul Walid. Dan itu adalah nama anak kesayangan Utbah. Apakah kau sudah selesai? Kalau dia, saya sudah selesai. Karena kehabisan nafas orang tua ngomongnya gak putus-putus. Kemudian Rasulullah tenangkan dia. Ketika dia tenang, hai Abul Walid, aku sudah mendengarkan engkau dan kau sudah mengatakan apa yang perlu kau katakan. Sekarang saatnya, bolehkah aku mengatakan kepadamu sesuatu yang harus aku katakan dan engkau mendengarnya. Kata Abul Walid, kata Utbah bin Rabi'ah, itu adil, aku akan mendengarkan. Lalu Rasulullah bacakan kepada dia surah Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan seterusnya. Indah sekali Rasulullah membacakan. Pulangnya itu Walid, Abul Walid Utbah bin Rabi'ah ini misinya tadi adalah untuk menaklukkan Rasulullah, tapi dia pulang dialah yang takluk. Jadi kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, kamu pulang-pulang kok jadi begini. Kata Utbah, demi Allah ini bukan kata-kata manusia. Ini pasti bukan kata-kata manusia. Indah sekali. Buahnya begitu harum, lembut, wangi, begitu nikmat. Sementara akarnya tebu, kokoh, memunjat, tak tergoyahkan. Ini pasti bukan kata-kata manusia. Demi Allah, jangan musuh Muhammad. Kalau dia menang, kemenangan dia akan jadi kemenangan kita. Dan biarkan dia dengan itu. Kalau ada orang Arab yang bisa menghancurkannya, biarlah dia hancur bersama urusannya. Jangan campuri lagi urusan Muhammad. Kata orang-orang Quraisy dituntut Abu Jahal, dia kena sihir Muhammad. Dia kena sihir Muhammad. Dia kena sihir Muhammad. Jadi memang luar biasa dampaknya Al-Quran ini. Maka kemudian di sini di antara tugas Rasulullah adalah yatlu alaihim ayatihim, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Maka di forum-forum kita jika memungkinkan bacakan ayat-ayat Allah meskipun cuma sedikit. Taujih Rabbani meskipun cuma sedikit. Itu bagian dari sebuah sunnah ittibaiyah kita kepada Rasulullah SAW, bahwa beliau itu tugasnya kepada kaumnya adalah membacakan ayat-ayat Allah sebagai sebuah taujih Rabbani. InsyaAllah sebuah forum akan lebih berkah. InsyaAllah sebuah forum akan lebih terasa sahdu dan nikmat, dan efektif juga efisien kalau kemudian kita mulai dengan tilawah. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mentasbih mereka. Ustaz Amrul Khalid dalam salah satu bukunya mencatat perbedaan ini. Ibrahim itu di dalam doanya menyebutkan wa yuzakkihim itu di belakang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengabulkan itu mengatakan wa yuzakkihim di depan. Sebelum wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Artinya apa? Ibrahim ketika itu menganggap bahwa dalam doanya yang namanya belajar ilmu Al-Quran Al-Karim, sunnah, hikmah, itu sesuatu yang sangat penting. Kemudian baru dia menganggap tazkiyah, pembersihan jiwa itu sebagai hal berikutnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak menegaskan di dalam ayat-ayatnya yang nanti akan kita lihat juga di poin yang kedua, bahwa yang namanya tazkiyah itu lebih penting daripada yang lain. Tazkiyah itu lebih penting dari ta'lim. Pensucian jiwa, pensucian diri ini lebih penting daripada belajarnya. Maka di dalam tradisi pesantren ada satu kredo yang harus diikuti, belajarlah adab, ta'allumul adab qabla an ta'allamul ilm. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Salah satu kisah tentang Ibnu Sina adalah Ibnu Sina itu pernah ngetes gurunya. Jadi gurunya sedang ngajar begitu, kemudian dia tanya gitu. Tanyanya itu maksudnya untuk ngetes, dia sudah tahu jawabannya. Dia pengen tahu gurunya tahu jawaban itu atau tidak, maka dia bertanya. Tapi gurunya kemudian mengatakan, perbaiki adabmu, maka aku jawab pertanyaan. Jadi bahkan adab yang kemudian ada di dalam hati saja, itu gurunya tahu gitu ya. Jadi kemudian ketika itu Ibnu Sina dalam catatannya mengatakan, aku tidak itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lagi coba-coba memuji seorang guru. Ngetes guru gitu. Dia tanya sesuatu yang mungkin dia sudah tahu jawabannya. Ini mengharapkan taslim. Maka kemudian gurunya mengatakan, perbaiki
Demikianlah tradisi para ulama dulu, sampai-sampai dikatakan di majelis Imam Ahmad bin Hanbal, tasbih itu juga menempati urutan prioritas dengan cara belajar adab, dengan belajar tata krama, dengan belajar berbagai macam hal tentang akhlak Imam Ahmad. Sampai-sampai dikatakan yang hadir di majelisnya Imam Ahmad itu 50.000 orang di majelis di Masjid Baghdad. 50.000 orang. Itu yang bawa catatan cuma 500 orang. Yang 49.500 itu di situ bukannya ada hadis, tetapi yang mereka lakukan adalah memperhatikan bagaimana cara Imam Ahmad tersenyum, bagaimana cara Imam Ahmad bersin, bagaimana cara Imam Ahmad kalau kecapean pas ngajar, bagaimana cara Imam Ahmad untuk kemudian memperlakukan orang, bagaimana cara Imam Ahmad, luar biasa. Memang belajar adab. Dan ini diperoleh karena Imam Ahmad pun belajar adab kepada gurunya, salah satunya Imam Syafi'i dengan cara yang luar biasa. Jadi Imam Ahmad itu sampai kemudian ketika Imam Syafi'i masuk kota Baghdad, itu pasti sudah kemudian punya mata-mata di ujung kota. Kalau Imam Syafi'i sudah kelihatan, itu harus langsung lapor. Imam Ahmad akan langsung kemudian jemput di ujung kota, kemudian dia akan nuntun keledainya Imam Syafi'i itu dengan tangannya sendiri. Suatu saat dia sampai ditegur oleh Imam Yahya bin Ma'in, salah seorang ahli hadis lain. Tegurannya itu, ahli hadis itu jangan merendahkan ilmunya. Imam Ahmad itu ahli hadis, ilmunya lebih utama daripada Imam Syafi'i yang bukan ahli hadis gitu. Di dalam anggapan Imam Yahya bin Ma'in, ahli hadis itu lebih mulia daripada ahli fikih, gitu ya. Kemudian Imam Ahmad menjawab gitu ya, bahwa ini bukan satu penghinaan. Ini kan Imam Yahya bin Ma'in mengatakan, kamu jangan merendahkan ilmu hadismu dengan cara seperti itu. Kata Imam Ahmad, kalau engkau ingin mendapatkan kemuliaan seperti yang kudapat, marilah ke sini, kutuntut lebih Asyafi'i dari sebelah kiri, kutuntut dari sebelah kanan. Sekarang ada luar biasa kepada gurunya dengan cara yang luar biasa demikian. Nah, satu saat kemudian ketika Imam Yahya bin Ma'in masih ngotot bahwa ahli hadis itu lebih baik daripada ahli fikih, Imam Syafi'i memberikan perumpamaan yang kemudian disampaikan oleh Imam Ahmad kepada Imam Yahya bin Ma'in. Kata beliau, ahli hadis itu seperti apoteker, ahli fikih itu seperti dokter. Maksudnya, ahli hadis itu ngerti perbendaharaan hadis, ngerti perbendaharaan obat, seperti apoteker, ngerti semuanya tentang obat itu. Tapi tidak kemudian punya wewenang untuk memberikan obat itu kepada pasien. Yang berwenang untuk menyusun resepnya adalah dokter, yaitu ahli fikih. Karena kemudian yang dipertimbangkan bukan cuma ilmu tentang kimia obat itu, tetapi reaksinya dengan anatomi tubuh, reaksinya dengan fisiologi tubuh, dan fungsi-fungsi kerja semua organ tubuh. Maka seorang ahli fikih itu di dalam memberikan rumusan resep untuk penyakit umat itu tidak selalu kemudian ansih terlak sesuai dengan hadisnya, karena ada pilihan-pilihan pendapat dari hadis itu dengan tafsiran-tafsiran yang memungkinkan. Sehingga kemudian dosis untuk satu umat di Indonesia atau bahkan umat di Yogyakarta mungkin dosisnya berbeda dengan umat di Pakistan atau di Afghanistan. Ini adalah kebijakan seorang ahli fikih yang mempertimbangkan al-makan atau tempat dan zaman atau waktu. Yaslu alaihi ayat ini, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas pertama seorang rasul. Wa yuzakkihim, dan kemudian mentasbih mereka. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Ada hadis lain dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala, kita bacakan dulu. Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, apa yang menjadi awal dari kenabianmu ya Rasulullah? Awal kabar tentang kenabianmu. Maka Rasulullah menjawab, aku adalah doa Ibrahim, aku adalah kabar gembira yang dibawa Isa, dan aku adalah mimpi ibuku, dan ibu semua nabi itu bermimpi. Yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai mimpi ibuku adalah tadi lanjut cerita tentang Abdullah yang kemudian ketika menikah dengan Aminah, sebelum menikah dengan Aminah dia punya cahaya di dahinya. Kata wanita dari Naufal bin Abdul Manaf. Begitu menikah dengan Aminah, lalu berkumpul dengan Aminah, berhubungan suami istri, cahaya itu hilang, masuk ke dalam rahim Aminah. Nah, ketika kemudian Aminah mengandung Rasulullah, Aminah bermimpi bahwa dia di dalam perutnya memancar cahaya yang sangat terang, dan cahaya itu sampai menerangi negeri Syam, istana-istana Ghasasinah di Syam. Para ulama memberikan tafsir tentang ayat ini, tentang hadis ini, bahwa semua ibu para nabi itu punya mimpi,
Dan bahkan di antara mereka diberikan wahyu. Ibunya Nabi Isa, Maryam, itu dapat wahyu. Ibunya Nabi Musa, itu dapat wahyu. Kata Allah, wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibunya Musa. Itu dapat wahyu. Nah, maka setiap ibu dari para nabi ini mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang kenabian putranya. Lalu tentang kenapa cahayanya memancar ke negeri Syam, para ulama memberi tafsir, sebab Syam adalah benteng Islam nanti di akhir zaman. Syam itu mana toh? Syam itu adalah Palestina, Lebanon, kemudian Suriah, Yordania. Dan inti dari Syam adalah Masjidil Aqsa di Palestina dan kota Damaskus di Suriah. Kenapa kota Damaskus menjadi penting? Karena Rasulullah bersabda tentang akhir zaman, nanti di akhir zaman Isa turun di sebuah menara berwarna putih, Manarul Balda di Masjid Umawi di Damaskus, menara di bagian timur. Nabi Isa itu turun untuk kemudian menyelesaikan tugasnya di akhir zaman itu di Damaskus. Sementara nanti Dajjal itu terbunuhnya di Babul Lat, pintu Lat yang kemudian ada di dekat Masjidil Aqsa. Jadi ini tanah Syam ini adalah tanah kemudian tempat benteng Islam sampai akhir zaman. Pun demikian nanti juga Ya'juj dan Ma'juj akan dibinasakan di dekat Syam. Ya'juj dan Ma'juj itu akan dibinasakan oleh Allah di dekat sebuah gunung di wilayah Syam. Maka Syam ini adalah negara yang disinari oleh risalah Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka, wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab dan hikmah. Wa in kanu, dan adalah mereka itu min qablu, sebelum datangnya Rasulullah, la fi dhalal mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya, amat sangat sesatnya. Kita sudah lihat kemarin dalam berbagai macam kisah tentang berhala-berhala sesembahan, segala tradisi yang ada pada bangsa Quraisy. Ini sesuatu yang sangat jelas tampak. Masih ada waktu sedikit. Akan ada yang bertanya atau kita lanjutkan ke yang berikutnya? Oke, kita buka pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang bulan haram. Kemarin kita sudah bahas bahwa ada larangan berperang di bulan-bulan haram. Larangan ini berlaku terus untuk kaum muslimin. Kaum muslimin itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan haram untuk apa? Kemudian di dalamnya mereka dilarang untuk berperang. Maka dalam Al-Qur'an Karim di surah At-Taubah, surah At-Taubah ini berisi hukum-hukum final tentang peperangan. Bulan haram itu tidak dihapus oleh Allah. Sampai-sampai dikatakan oleh Allah, dan jika sudah habis bilangan bulan-bulan haram itu, maka perangilah orang-orang musyrik. Artinya, memerangi orang-orang musyrik pun harus menunggu habisnya bulan-bulan haram. Ini adalah sebuah aturan yang tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kita ini dilarang. Apalagi kemudian kita mau perang bagaimana gitu ya. Dalam keadaan-keadaan tertentu, kita bisa melihat dalam sejarah Indonesia pun gitu ya. Itu para pejuang kita sangat menghormati bulan haram. Kalau Anda lihat sejarah tentang Diponegoro, Pangeran Diponegoro itu tidak berperang pada bulan-bulan haram. Sampai ketika kemudian berunding di Magelang pun beliau menanti habisnya bulan haram. Ketika itu masih menunaikan puasa Ramadan, gitu ya. Puasa Ramadan ini lebih tinggi kedudukannya bulan Ramadan itu dari 4 bulan haram yang lain, maka beliau menanti bahwa perundingan damai pun akan dilangsungkan sesudah puasa Ramadan itu habis. Maka penangkapan di Diponegoro di Magelang itu terjadi pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal, ketika kemudian kaum muslimin sedang merayakan Idul Fitri. Jadi kita bisa melihat bahkan jihad dalam konteks Indonesia pun pada masa yang lalu, di masa Pangeran Diponegoro pun itu mempertimbangkan bulan-bulan haram itu. Bulan haram ini dipakai untuk kemudian benar-benar melakukan berbagai macam hal di luar peperangan. Ini yang kita lihat. Ada lagi? Yes.
Assalamualaikum. Baik. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini yang disebut sebagai bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Maka orang Jawa itu tidak berdasar melarang pernikahan pada bulan Muharram. Kenapa? Kenapa Muharram diistimewakan? Sementara Dzulhijjah dan Dzulqa'dah, Syawal juga ya, itu banyak pernikahan biasanya. Rajab kemarin banyak pernikahan juga. Tidak dasarnya. Sebagaimana orang Arab itu juga dulu sebelum Rasulullah hadir, bulan yang banyak orang tidak menikahkan itu adalah justru bulan Rajab. Jadi kalau orang Arab itu tabunya pernikahan bulan Rajab. Kalau orang Jawa tabunya pernikahan bulan Muharram. Silahkan ditanya kepada Mas Fani, keluarga mertuanya itu punya tradisi untuk menikahkan putri-putrinya khusus pada tanggal 1 Muharram di Masjid Gede Kauman. Itu sejak anak pertama Mbak Dini Isyanya, istrinya Mas Fani, sampai adik-adiknya itu pernikahannya tanggal 1 Muharram. Boleh ditanyakan kepada beliau. Dan alhamdulillah tidak ada kesalahan begitu. Ini sesuatu yang kemudian tidak ada dasarnya. Nah, bulan haram ini tidak haram untuk menikahkan. Ini diperbolehkan. Tidak ada persoalan dengan itu. Wallahu a'lam. Ada lagi, monggo Mas. Konsekuensi dari seorang anak yang lahir dari luar pernikahan. Baik. Boleh? Ya. Iya. Pertama, anak dari hasil zina tidak boleh disebut sebagai dasar anak zina. Dia suci yang dosa perbuatan orang tuanya. Jadi seorang anak yang lahir dari suatu perzinahan itu dia adalah anak yang tetap lahir di atas kesucian. Dia tidak membawa beban dosa apapun. Wala taziru wazratu wizra ukhra. Orang itu tidak menanggung dosa orang lain, bahkan disebut kalau orang tua. Catatan pertama. Tapi dalam konsekuensi hukum, memang anak ini menanggung satu konsekuensi hukum. Satu, dia tidak boleh kemudian menasabkan diri pada ayah, tapi harus pada ibu. Jadi misalnya Fulan bin Fulan, dia tidak boleh menyebut nama ayah meskipun itu ayah biologis, apalagi jika bukan ayahnya. Misalnya ibunya berzina sebelum pernikahan, kemudian yang menikahinya itu bukan yang menghamili, begitu. Nah, ini tidak boleh dinasabkan kepada orang ini. Konsekuensi hukumnya begitu. Tidak boleh juga dinasabkan kepada ayah biologisnya, meskipun tahu. Sehingga kemudian orang ini, ya, nasabnya kepada ibunya, maka disebut sebagai Fulan bin Fulana. Itu segi nasab. Dua, anak dari hasil zina ini mendapatkan santunan dari negara dalam praktek para khulafaur rasyidin, tetapi dia tidak mendapatkan hak waris dari orang tua, dari ayahnya. Dia hanya mendapat hak waris dari jalur ibu. Dari ayah dia tidak mendapatkan. Tiga, konsekuensi hukum lagi, anak zina kalau dia perempuan misalnya, Fulanah binti Fulanah itu, ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali baginya. Ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali baginya. Ini konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum ini, ya, hukum adalah hukum, hikmah adalah soal lain. Dalam perlakuan kepada dia, maka kemudian kita tidak boleh kemudian menyikapi seolah-olah dia adalah sesuatu yang menjijikkan. Tidak boleh menyikapi dia sebagai sesuatu yang seakan-akan adalah hina. Tidak. Dia sangat mulia kalau kemudian dia meniti jalan kemuliaan. Sebaliknya juga dia bisa menjadi sebagaimana ada anak raja dengan nasab yang sempurna, itu tidak akan jatuh ke dalam kehinaan kalau dia meniti jalan kehinaan. Tapi dalam konsekuensi hukum memang demikianlah adanya. Dan ini untuk diperhatikan agar jangan sampai terjadi perzinahan, karena konsekuensi hukumnya sangat berat ditanggung oleh seorang anak yang lahir dari perzinahan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu mungkin.
Ya, silakan dulu nih Mas ya. Silakan. Tentang bisnis dalam masjid. Iya. Baik, ini pertanyaannya fikih masjid ya. Sebenarnya panjang kita akan membahasnya, tapi saya ringkas sedikit. Nanti kalau ingin tahu tentang manajemen masjid, bisa daftar pelatihan manajemen masjid dengan Ta'amir Masjid Jogokaryan. Yang pertama tentang berjualan. Memang tidak diperbolehkan berjualan di dalam masjid. Rasulullah SAW bersabda, sabdanya itu berupa doa sebenarnya. Siapa yang mencari barangnya yang hilang di masjid semoga tidak ketemu, dan siapa yang berdagang di masjid semoga tidak beruntung. Artinya, nek ono barang hilang ini boleh ya di masjid, seakan-akan kemudian masjid itu pusatnya barang hilang. Seakan-akan masjid itu tempat yang tidak aman. Seakan-akan masjid itu tempat di mana banyak penjahat berkeliaran. Ini adalah semata-mata demi untuk kemudian menjaga kehormatan masjid. Maka kemudian kalau kemudian barangnya tercecer di masjid, tidak perlu kemudian diumum-umumkan, tidak perlu kemudian dikeluarkan bahwa barangnya hilang di masjid. Ini untuk menjaga kemudian kemuliaan masjid sebagai sebuah tempat di mana kemudian di sana itu tempat yang aman, gitu ya. Di sana itu adalah tempat yang kemudian mulia. Di sana adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala disembah. Maka Rasulullah itu bersabda dengan doa, siapa yang mencari barangnya yang hilang di masjid semoga tidak ketemu, dan siapa yang berdagang di masjid semoga tidak beruntung. Ini sesuatu yang kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Pernah kehilangan barang di masjid? Pernah, tetapi kemudian ya saya baru saja cerita, saya kehilangan motor juga di masjid begitu. Tapi kemudian itu menjadi satu ukuran kemudian bahwa memang ya, takmir juga harus berbenah tentang itu. Takmir juga harus berbenah tentang itu. Kalau sandal di Masjid Jogokaryan kalau hilang segera lapor takmir, ada garansinya, insya Allah diganti. Jadi kalau yang sandalnya hilang, tidak perlu kemudian diumumkan sandal saya hilang di Masjid Jogokaryan, jangan. Langsung kemudian lapor kepada takmir. Kalau motor hilang, kayaknya belum sanggup untuk ganti motor gitu ya. Ini mohon ikatlah untamu lalu bertawakalah, begitu. Hadisnya yang dipakai itu ya. Ikatlah untamu lalu bertawakalah, begitu. Kemudian tentang syair. Memang dalam rangkaian hal-hal yang dibenci di masjid itu dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ini kalimat Umar bin Khattab di rangkaian ada kata-kata wa ayyushada fihi asy-syi'r, dan untuk didendangkan di dalamnya syair-syair. Wa ayyushada fihi asy-syi'r, dan untuk kemudian didendangkan di dalamnya syair-syair. Ini adalah perkara yang dibenci. Tetapi ini kemudian perlu kemudian menjadi catatan tertentu, syair apakah yang dimaksud di situ, syair apakah yang dimaksud di situ, dan lain sebagainya. Ini pembahasan fikihnya ikhtilaf di kalangan ulama sangat banyak, begitu ya. Ini sangat panjang, kita bisa bahas pada lain waktu. Memang amannya adalah dihindari. Kalau kemudian mau mengadakan acara-acara yang sifatnya kemudian ada unsur-unsur hiburan dan keramaian, seperti Jogokaryan itu dilakukan di panggung yang dibangun di luar masjid. Dilakukan di panggung yang dibangun di luar masjid, meskipun masih dalam lingkungan masjid, dan itu sesuatu yang kemudian menjadi satu titik menjaga ikhtiar, kehati-hatian kita dalam menjaga itu semua. Meskipun itu ya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi misalnya, Dr. Salman Fat Al-Auda itu termasuk yang berpendapat bahwa ya, kalau syairnya adalah syair yang benar, itu tidak ada persoalan. Yang dimaksud oleh Sayyidina Umar dalam kata-kata itu adalah syair-syair yang tidak benar. Wallahu a'lam. Itu mungkin sudah maghrib.
sudah waktunya berbuka. Yang masih punya pertanyaan kita simpan di lain waktu. InsyaAllah kita lanjutkan. Kertas ini masih akan kita pakai untuk membahas pada pekan yang akan datang. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.